Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Kutronada dengan nomor NIM 21081050029 dari kelas 6A. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan PowerPoint interaktif yang mengambil materi tentang persamaan kuadrat. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada materi. Nah, pada video kali ini yang akan dibahas yaitu yang pertama ada dari definisi persamaan kuadrat, yang kedua ada dari diskriminan, yang ketiga ada penyelesaian persamaan kuadrat, dan yang keempat ada grafik persamaan kuadrat. Baik, langsung masuk pada materi yang pertama yaitu mengenai definisi persamaan kuadrat. Definisi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah sebuah persamaan polinomial atau suku banyak yang pangkat tertingginya 2 atau berorde 2. Lanjut ke pembahasan kedua mengenai diskriminan. Diskriminan adalah istilah yang digunakan dalam konteks persamaan kuadrat untuk menyebut sebuah ekspresi matematika yang memberikan informasi tentang sifat-sifat akar-akar dari persamaan kuadrat. Dalam persamaan kuadrat umum, itu bentuknya AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Diskriminan dinyatakan oleh ekspresi delta sama dengan B kuadrat dikurangin 4AC. Pentingnya diskriminan terletak pada kemampuannya untuk memberikan informasi mengenai jumlah, sifat, dan kedudukan akar-akar persamaan kuadrat. Berikut adalah beberapa interpretasi diskriminan. Jika delta lebih dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar yang berbeda, yaitu akar-akar real dan berlainan. Nah, grafik parabola memotong sumbu X di dua titik berbeda. Jika delta sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar yang sama, yaitu akar-akar real yang bersifat kembar. Grafik parabola menyentuh sumbu X di satu titik. Nah, jika delta kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tidak memiliki akar real. Grafik parabola tidak memotong atau menyentuh sumbu X di domain bilangan real, sehingga seluruh akarnya bersifat kompleks. Lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu mengenai penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, di sini itu bisa menggunakan metode faktorisasi. Nah, yang ada persamaan kuadrat dengan delta sama dengan 0 dan persamaan kuadrat dengan delta lebih dari 0. Nah, contohnya itu ada x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, di sini kita cari apa saja yang sekiranya bisa menghasilkan angka 5 dan 6 gitu. Di sini kita menggunakan 2 dan 3, yang dimana x ditambah 2 dan x ditambah 3. Jadi nanti jika x dikali dengan x sama dengan x kuadrat, dan jika ditambahkan itu bisa menghasilkan 5x, dan jika dikalikan bisa menghasilkan 6. Nah, maka di sini x ditambah 2 sama dengan 0 atau x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, dari sini kita mendapatkan akar-akar persamaan kuadratnya, yaitu yang pertama ada x sama dengan negatif 2 atau x sama dengan negatif 3. Jadi, akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0 adalah x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan negatif 3. Selanjutnya pada pembahasan keempat. Nah, di sini itu ada sebuah pembahasan mengenai grafik persamaan kuadrat. Grafik fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang memiliki pangkat tertinggi 2. Fungsi ini berkaitan dengan persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat yakni a kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Grafik fungsi kuadrat dalam matematika ditandai dengan fx sama dengan y, merupakan variabel terikat x adalah variabel bebas. Sedangkan A dan B merupakan koefisien dengan dinamakan persamaan kuadrat, yang mana persamaan kuadrat memiliki variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2 dan berbentuk persamaan. Bentuk umum dari persamaan kuadrat yakni dengan X adalah variabel bebas, A dan B adalah koefisien, serta C adalah konstanta. Suatu fungsi
sangat erat hubungannya dengan grafik fungsi. Begitu pula fungsi kuadrat yang memiliki grafik fungsinya sendiri. Nah, bentuk umumnya itu adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, atau Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, di mana A tidak sama dengan 0. Nah, gambar grafik fungsi kuadrat itu bentuknya parabola. Nah, ini kita harus mengingat-ingat yang dimana D ya, D sama dengan B kuadrat dikurangin 4 dikali AC yang tadi sudah ada pembahasan di awal, yang tadi di sebelah ini, di bagian diskriminan, itu ada delta sama dengan B kuadrat dikurangin 4AC. Nah, di sini kita memakai rumus tersebut ya. Jadi kita harus mengingatnya secara baik-baik. Nah, di sini ada contoh grafiknya, yang dimana jika D lebih dari 0 atau A lebih dari 0, itu memotong sumbu X di 2 titik terbuka ke atas. Nah, ini bentuk grafiknya itu seperti ini. Jadi melengkungnya itu ke atas dari titik ini, melewati titik Y ini, melewati X ya, sampai ke menuju ke atas lagi gitu. Jadi melengkung menuju atas gitu. Lalu yang di sini ada D sama dengan 0 ya, atau A lebih dari 0. Nah, menyinggung sumbu X di satu titik terbuka ke atas. Nah, di sini bentuknya seperti ini. Ini bentuknya itu adalah bawahnya itu di atas garis X ya. Itu jika D sama dengan 0. Nah, di sini jika D kurang dari 0, tidak mengenai sumbu X dan terbuka ke atas atau definite positif. Nah, ini itu bentuknya itu mengambang ya. Jadi dia tidak menyinggung ke kedua garis ini, kedua Y dan X ini dia tidak menyinggung. Nah, di sini ada D lebih dari 0, memotong sumbu X di 2 titik terbuka ke bawah. Jadi dia turun. Bentuknya itu turun dari bawah garis Y menyentuh ke atas melewati garis X. Nah, lalu D sama dengan 0, A-nya itu kurang dari 0. Nah, menyinggung sumbu X di satu titik terbuka ke bawah. Nah, ini kebalikannya dari yang di atas ya. Di sini menyinggung ke bagian bawah dari garis X gitu ya. Di sini. Lalu di sini ada D kurang dari 0, A-nya itu sama dengan kurang dari 0 juga. Nah, ini tidak mengenai sumbu X terbuka di bawah atau definite negatif. Nah, ini dia mengenai angka negatif ya di sini negatif dan yang ini positif. Yang sini kan kalau kita tahu bahwa bagian kanan yang sebelah atas itu ini angkanya positif, dan jika di bawah ini angkanya negatif dan dia mengambang tidak mengenai garis Y dan X. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang sudah dibahas adalah dari memahami sifat-sifat di atas, kita dapat dengan mudah menggambar grafik persamaan kuadrat dan menganalisis pola perilakunya. Jadi setelah kita memahami tata cara bagaimana kita membuat grafik persamaan kuadrat itu, bisa kita pelajari dulu nih apa aja awal-awalannya agar bisa membuat sebuah grafik dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, grafik persamaan kuadrat membantu kita untuk memvisualisasikan hubungan antara variabel-variabel dalam persamaan dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana persamaan tersebut berperilaku dalam ruang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.